Jadi kelasnya saya datang dan itu privat coach ya, itu privat. Saya datangi rumahnya setiap Sabtu dan Minggu. Itu kurang lebih 3 bulan kalau tidak salah. 3 bulan ya? Ya, 3 bulan. Luar biasa. Itu berapa biaya, Pak? Hari itu maharnya 5 jutaan, coach. Masya Allah, luar biasa. Dahsyat. Jadi 5 harusnya jutaan. Mahal ya. enggak, harusnya Pak Adi ngajar sini ya, itu ya. Tapi Iya, tidak sama terlalu Kak ini, Holid. coach. Kalau mau pergi terapi orang baru buka-buka buku lagi. Nah, baru titiknya tidak terlalu hafal titik, coach. Tapi teori tahu ya teorinya ya. Teori tahu insyaallah teori tahu. Oke. Jadi Pak Andi Amal ini berguru belajar akupuntur bayar 5 juta gitu ya. Memang nggak murah memang. Makanya kalau kenapa misalnya kadang-kadang itu kalau kita belajar akupuntur mahal, mau terapi pasien itu dengan biaya yang mahal juga berani. Nah kalau belajar bekam itu kan kadang-kadang murah. Jadi mau tarifkan harga tinggi juga nggak berani gitu loh. Itu pertama. Yang kedua, banyak orang bisa bekam, tapi belum tentu bisa akupuntur. Gitu loh. Rata-rata memang yang menguasai itu adalah masih orang Chinese gitu ya, masih orang Chinese rata-rata. Nah ini perlu kita sebagai Muslim itu bisa itu. Jadi nanti kalau sakit itu kita bisa terapi sendiri. Nah pas COVID itu ini Pak Andi ditusuk sendiri. Iya, ada beberapa titik itu, coach. Saya kadang tusuk sendiri, kadang saya akupressor juga sambil baring-baring itu tekan akupressor. Saya ini. Oh gitu ya. Iya. Siap. Luar biasa berarti ya. Jadi Pak Andi sudah berapa pasien yang udah ditusuk itu? Kalau pasien sih mungkin sekitar ada baru sih sekitar 50-an kali. Tapi alhamdulillah mertua kemarin waktu kena stroke ya. Waktu kena stroke itu ya waktu perempuan. Alhamdulillah setiap hari pas kena stroke itu saya langsung datang ke rumah itu langsung saya terapi. Itu ada sebulan, coach, ada sebulan setiap pagi saya akupuntur, alhamdulillah bisa normal kembali, bisa jalan. Luar biasa. Itu titiknya berapa titik itu? Karena ini kan karena saya pakai ini, coach, pakai apa ya namanya yang pakai kabel-kabel itu, apa lupa juga. Oh itu, aku ini apa namanya? Aku apa namanya? Elektropuntur ya? Ya, yang ada 20 titik. Saya kebetulan waktu saya belajar itu, coach, saya juga disuruh beli sama yang ajarkan itu yang isinya 10 titik. Jadi 10 titik itu kan 2 cabang, berarti 20 jarum, coach. 20 jarum. Negatif positif itu. Jadi 10 titik, 1 titik 2 jarum, berarti selalu saya 20 jarum saya minimal. Kalau nggak salah itu harganya alatnya 600 ribuan ya atau 1 juta kan? Harga alatnya kemarin itu. Pun saya beli second juga itu, coach. Saya dikasih harga 500-an kalau nggak salah. 500-an ya. Ya memang harga segitu. Saya beli second itu hari, tapi masih baru lah. Masih oke ya. Masih oke, insya Allah. Ini masih bagus sampai sekarang, sudah sampai kurang lebih 5 tahun itu, coach. Oh, udah lama berarti ya belajarnya. Udah. Siap. Mantap. Ini harusnya Pak Andi Amal yang ngajar kita di sini ya. Jangan, coach. Jangan. Iya, Pak Andi boleh lah ngopi-ngopi dulu tuh di belakang ada air minum tuh di belakang. Oh, makasih, coach, makasih. Mantap ini, coach. Mantap ini. Bagus ada sistem begininya nanti, coach. Jadi zoomnya bisa canggih-canggih kayak gini. Nah, iya, kita kan nanti bikin. Jadi seolah-olah kita itu samping-sampingan, padahal satu di Semarang, satu di Makassar ya. Iya, betul, coach, betul. Yang penting sebelah saya jangan perempuan. Aduh, repot kan. Mantap, coach, mantap. Oke, lanjut ya. Itu tadi cerita dari Pak Andi yang luar biasa, sekalian. Bahwa sejatinya itu kalau itu akupuntur, itu kalau yang disebut alat tadi, itu alat yang dipakai untuk Pak Andi, itu namanya elektropuntur namanya.
Jadi dia jarum ditusukkan begitu, langsung dijepit pakai listrik begitu ya, dijepit pakai listrik, nanti dia getar-getar sendiri. Saya dipraktekin itu sakitnya luar biasa. Memang dia untuk merangsang saraf ya. Memang ya kalau Anda nekuni ilmu tibu nabawi nggak akan habis itu. Ada belajar bertahun-tahun juga nggak selesai-selesai. Makanya kemudian adalah diajarkan. Dengan diajarkan itu, ilmu yang kita ada itu semakin meningkat begitu. Itu ya. Apalagi yang jauh-jauh nih kayak misalnya teman-teman di Hong Kong, Mbak Karsi. Mbak Karsi, saya khawatir kalau nyebut Mbak itu ternyata ibu-ibu gitu loh. Itu di apa namanya di Hong Kong sana jauh dari keluarga itu kalau sakit-sakit juga tusuk aja sendiri begitu. Beli jarum, sepok, sebak itu isinya mungkin 1000 jarum itu lumayan bisa buat saling menusuk gitu. Nah, jadi nanti punya skill lebih gitu ya. Nah, saya pribadi memang kalau untuk akupuntur saya pakai hampir tiap hari. Jadi kalau saya pakai tiap hari itu dalam rangka untuk menguatkan imunitas saya. Terkait dengan dulu itu kalau pagi itu mandi dingin. Jadi kalau saya tuh ngelihat kondisi saya itu lemah atau tidak itu kalau mandi pagi. Kan di sini gunung. Jadi kalau mandi pagi kedinginan itu, wah berarti ini. Kalau misalnya saya ke Wonosobo, itu suhu di sana itu sekitar 15 derajat kadang-kadang. 16 derajat kayak pakai AC gitu ya. Wudhu subuh-subuh. Kalau kedinginan berarti tubuh saya sedang kondisinya imun sistemnya rendah. Maka saya terapi itu diri itu. Makanya nanti kalau belajar akupuntur itu, karena ini sifatnya adalah sifat umum, pembelajaran umum, tidak detail kayak Pak Andi belajar. Itu tolong nanti ketika ada satu titik itu dibahas, itu ada penyakit misalnya gitu, contoh batuk. Nah, Anda pakai buku, tulis batuk, titiknya ini. Nanti begitu ada meridian lain berubah lagi, ada titik batuk juga, tulis lagi. Sehingga nanti ada database, ada itu, jadi titik batuk itu apa aja. Sehingga ketika ada orang sakit itu kita langsung tahu, oh titik batuk itu misalnya L1 dan sebagainya itu kan, oh ada semua. Lalu bawa boneka ini nyontek di sini. Nyontek di sini. Di mana titik-titiknya, lalu titik-titik itu ditulis aja di handphone, dilihat, dicontek, oh titiknya ini gitu. Saya nggak begitu, sama kayak Pak Andi. Karena ngapalin segini banyaknya, apalagi bahasa Cinanya, pusing kan. Gitu. Nah, saya lihat itu yang menarik ya, luar biasa. Dan insya Allah untuk kali ini kita belajar dengan akupuntur. Kelihatan materi saya? Lihat ya. Kelihatan coach, kelihatan. Saya nggak pakai handphone, saya pakai satu aja nih. Oke, jadi ini materi saya bikin tahun 2012 waktu itu. Jadi historinya adalah, wahai orang-orang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Al-Maidah ayat 6. Nah, kenapa kok dibasuh itu muka, telapak tangan sampai ke siku, terus kaki sampai ke mata kaki? Ternyata luar biasa lah, di kaki kita, di tangan kita, itulah ujung-ujung saraf kita. Satu pertama itu. Yang kedua, di situ ada banyak meridian titik-titik akupuntur. Makanya saya waktu kecil itu nanya kepada diri saya sendiri, ini kenapa kok wudhu itu cuma segini aja, nggak semua dibasuh ya? Ternyata memang ada alasannya seperti itu. Ternyata ketika kita belajar ya. Jadi sejarah diketahui asal mula dari ilmu ini sejak zaman Cina 4.000 sampai 5.000 tahun yang lalu sudah ada diketahui dari buku Huang Tinei-Ching, kitab penyakit dasar Kaisar Kuning, yaitu akupressure. Kaisar Kuning itu adalah karena di situ ada sungai disebut Sungai Kuning, makanya kaisar disebut Kaisar Kuning. Yaitu akupressure, akupuntur dengan tangan. Karena sebelum menggunakan jarum pasti terlebih dahulu dengan tangan. Gitu. Jadi kan sejarahnya akupuntur itu banyak orang ketusuk duri, asmanya sembuh gitu. Orang lihat gajah mamut begitu kan, itu kakinya pincang-pincang, ditombak sama orang, kena kakinya itu terus kakinya malah sehat gitu. Lalu diteliti sampai sekian ribu tahun kemudian jadilah ilmu akupuntur. Nah, manfaatnya adalah menghilangkan rasa sakit sehubungan dengan fungsi tubuh dan penyakit berkepanjangan. Jadi kalau Anda mau tahu tentang akupuntur itu, lihat di filmnya kalau zaman dulu Janggem. Tahu Janggem ya? Ibu-ibu yang dia itu pelajari tentang ilmu ilmu TCM.
Ada dulu Korea itu teman. ya, film Korea ya. Dan ada juga dulu Tahu Pak, tahu Pak. operasi itu di biusnya pakai akupuntur. Dan memang luar biasanya adalah kalau di rumah sakit besar itu ada satu slot itu dokter akupuntur. Satu stop dokter akupuntur gitu loh. Jadi kalau misalnya hari ini kalau kita belajar akupuntur saya lihat di akupuntur itu nggak ada kenal bakteri, virus, itu nggak ada. Benar nggak Pak Andi? Pak Andi selama belajar akupuntur pernah nggak ada kenal bakteri dan virus? Insya Allah steril kok, steril karena memang saya pernah coba itu kok jarumnya, saya cabut lagi, kemudian saya mencucukkan lagi, tidak mau masuk, sudah bengkok jarumnya itu. Ya maksudnya gini, kalau kita belajar akupuntur itu, apakah pernah dikasih tahu bahwa sakit ini karena virus A, virus B, virus C, nggak ada toh? Enggak ada kos, enggak ada. Jadi yang uniknya begitu, yang uniknya. Jadi kalau ada dokter belajar tibu nabawi itu ya nggak boleh didebat. Dia harus ikutin kayak apa kaidahnya karena masing-masing ilmu itu punya kaidah masing-masing. Kalau akupuntur itu kan meridian. Jadi kalau ada orang sakit itu ya karena biasa jadi ada aliran energi di meridiannya itu lemah. Terus kalau misalnya kalau misalnya bekam itu kan darah kotor ya. Kalau kita ada kiropraktik itu kan masuknya tulang belakang. Kalau refleksi dia pemijatan di area-area titik refleksi. Nah, kalau akupuntur itu nggak karena namanya bakteri dan virus. Orang sakit bukan karena bakteri dan virus. Orang sakit ya karena dia ada meridiannya yang lemah. Ada yang katanya membunuh, melemahkan atau menindas gitu loh. Nah, itu kita belajar itu. Ada organ Changfu namanya. Changfu itu ada api, air, terus logam, kayu, tanah. Itu. Nah, manfaatnya bisa menghilangkan rasa nyeri. Jadi karena apa? Dia dipaksa. Jadi kalau bahasa sederhananya itu akupuntur itu dia jarumnya itu kan logam ya, logam baja ya, baja tahan karat. Lalu dililit pakai kumparan, pakai lilitan. Nah, sehingga ketika lilitan itu nanti dia jadi apa? Jadi punya listrik. Sehingga ketika tusukan ke tubuh itu, kan meridian itu seperti tombol ya, seperti kayak terminal listrik. Begitu dikasih listrik sedikit, langsung dia meledak gitu loh. Itu teori sederhana begitu, teorinya. Jadi kalau misalnya hari ini sekalian di akupuntur ya, jangan takut jarum gitu loh. Harus berani lawan jarum. Gitu. Siap ya? Nanti kalau yang teriak-teriak nanti, wah, pokoknya bisa kalau praktek satu orang nggak nusuk, nggak diteruskan. Nah, itu. Pak Adi gimana? Waktu pertama kali tusuk sendiri gimana rasanya? Sempat juga ini coach sakit juga tapi karena sudah biasa rasanya nusuk-nusuk ya sudah terbiasa aja rasanya. Siap. Awalnya kan. Oke. Kalau Pak Sriana pernah di akupuntur Pak Sriana? Belum coach. Belum. Masih ada nih duduk paling bawah, nggak enak saya di atas ya. Harusnya sepuluh datang paling akhir kok. Datang di bawah. Datang belakangan kok. Baru nyampe kok kemarin kan. Baru nyampe ya dari ini ya, di Solo berarti ya Seraya. Nah, ini di Wonogiri kok. Oh, Wonogiri ya. Siap. Jadi ini aplikasi baru ya. Kita bisa kuliah, sekolah kayak Zoom kayak kuliah gini. Ada nggak di laptop Bapak sekalian? Kalau belum berarti belum pernah jadi host. Kalau jadi host bisa. Oke, lanjut ya. HP, Pak. Oke, lanjut. Jadi menghilangkan rasa sakit sampai dokter tiba di rumah sakit gitu ya. Peningkatan daya guna tubuh. Artinya apa? Tubuh kita itu yang biasanya kekuatannya 10 kilo dia bisa meningkat gitu. Yang keempat peningkatan daya tahan tubuh. Yang bisa sering sakit-sakitan, pegel dan sebagainya itu dia lebih ini. Dan pertolongan pertama untuk dalam kasus darurat. Kasus darurat. Misalnya contoh pingsan.
Gitu. Kalau pingsan itu tekannya di sini. Di bawah hidung ini. Ini ada titik darurat sini, ya, hidung. Tekan situ. Yang kuat-kuat. Itu titik sebenarnya bukan ada pingsan. Pendarahan, ada orang kejang-kejang, sekat, sebagainya, itu titik itu. Sini. Gitu ya. Itu tekan aja. Terus kalau misalnya epilepsi. Kalau epilepsi itu tekannya di mana? Tekannya kalau epilepsi itu dia tekannya di ujung jempol. Ujung jempol. Jadi ujung jempol sini. Sini. Nah, kita dapur ya, Pak. Ini dapurnya Pak Andi nih. Di jempol sini. Jempol sini ya, jempol sini. Belah luar gitu lah. Tekan. Itu kan dia untuk epilepsi, untuk masalah dengan paru-paru bisa gitu ya. Ini berarti sambil ngopi, Pak. Nah, sambil ngopi. Bismillah. Nah, itu artinya bisa lihat meningkatkan daya guna sama satu lagi meningkatkan daya tahan. Saya memang ketika belajar akupuntur itu sakit-sakit ya sudah dianggap sebagai saya itu penterapi diri saya sendiri. Karena kalau akupuntur kan mahal untuk terapinya ya. Siapa yang pernah ke Sinsei atau ke dokter untuk diterapi akupuntur selain Pak Andi? Ada? Mungkin teman-teman Hong Kong mungkin? Ada Bu Susi? Belum pernah. Bu Susi pernah? Bu Susi Sulistiana? Raise hand tapi enggak ini. Jadi sekalian, kalau akupuntur itu setahu saya itu ada paket-paketnya, ada paket kejantanan, paket kesuburan dan sebagainya. Nah, bedanya begini. Kalau orang Cina itu belajar akupuntur itu 6 bulan belajar akupuntur dapat BMW, dapat Mercy. Kenapa? Karena mereka itu berani mentarif gitu loh. Misalnya sekali terapi itu 12 juta satu pasien. Bayangin aja kalau sehari 10 pasien udah lumayan. Dan terapi yang paling tidak capek lah akupuntur. Benar. Tinggal tusuk, udah tunggunya duduk gitu sambil ngobrol gitu. Kurang kencang diputar dikit gitu. Atau kasih aja elektropuntur udah selesai. Tungguin aja. Udah itu bayar paling mahal. Terapi alternatif atau terapi komplementari gitu. Tibu Nabawi atau apapun itu di luar yang natural itu paling mahal adalah akupuntur. Enggak ada yang lain. Kecuali dukun ya, beda lagi itu terapi ya. Ya paling mahal itu. Coba sebutin aja, coba refleksi murah. Refleksi kesehatan 90.000. Ini kalau dalam konteks bisnis, saya tanya hari ini, mending mana? Buka klinik refleksi untuk pengobatan atau klinik refleksi untuk kebugaran? Refleksi kebugaran Coach yang kebugaran. Kenapa? 90.000 1,5 jam orang pulang kerja kantor itu kan capek tinggal tidur dipijit. Habis itu nanti terapisnya dikasih tip 10.000, 30.000 begitu. Makanya orang Cina kalau bikin klinik akupuntur itu tidak dibikin satu dia bikin 10 begitu. Jadi satunya sepi ada 9 yang rame. Kalau kita karena modal terbatas gitu kan, nggak berani spekulasi bikin klinik satu-satunya gitu loh. Nah itu kenapa memang yang luar biasa kalau di di orang Cina itu dia luar biasa mereka itu bisnis banget gitu loh, bisnis banget gitu. Jadi kalau misalnya hari ini orang terlalu bisnis ya dia pasti akan kalau di bisnis dan mereka itu kalau belajar biasanya itu tidak belajar semuanya. Kalau kita belajar semua untuk kejantanan iya, pelangsingan iya semuanya. Tapi mereka enggak. Jadi belajar kejantanan doang gitu. Terus belajar akupuntur untuk kelangsingan doang. Jadi kalau ada penyakit dilempar ke klinik lain gitu. Nah ini itu penting ya belajar sini. Oke lanjut. Nah teori dasar acupressure atau akupuntur teori Xinjiang. Bahwa teori Xinjiang ini menjadi dasar falsafah pengobatan akupuntur yang meliputi semua yang ada di dunia ini dan di alam semesta ini.
Yin dan yang adalah dua buah materi atau benda dan gejala-gejalanya. Dan sifatnya saling mendasar, saling mempengaruhi, saling tarik-menarik, saling menunjang, tidak mutlak, dan yang terpenting adalah keduanya saling bertentangan, tetapi membentuk satu kesatuan yang utuh dalam suatu keseimbangan yang harmonis dan dinamis. Gitu loh. Jadi ada yin yang, ada metode yin yang, ya. Ada yin yang. Ini Pak Siana pakai video nggak Pak Siana? Saya mau nemenin, saya minta tolong nemenin saya Pak di sini Pak, duduk di dapur. Lagi dibikin nasi goreng sama Mbak Usnul ya. Mas Riana baru makan kok. Oh baru makan. Oh, Ya. ini di ruang makan Pak kita di dapur. Siap. Bentar kok. Lanjut Pak, lanjut. Ya, siap, Kut. Ini saya lagi nunggu nih, lagi dimasakin nasi goreng katanya Pak sama Mbak Usnul. Oke. Jadi kalau misalnya hari ini Pak, yin yang itu ada dingin dan panas. Kita belajar di waktu di teori dasar itu bahwa ada metode dingin dan panas. Yang kalau di akupuntur itu bagian depan kita itu dia dingin, bagian depan dingin, bagian belakang dia panas. Ini Pak Andi kan sudah pernah belajar ya. Kalau saya ada salah tolong dikoreksi Pak Andi ya, dikasih ini. Jadi bagian depan itu dingin, bagian belakang panas. Artinya adalah kalau naik motor malam-malam nggak pakai jaket atau nggak pakai pelindung begitu, nanti dia masuk angin karena dingin ketemu dingin. Tapi kalau kita capek, lelah, berbaring di lantai, kan punggung kita panas. Berbaring di lantai itu enak. Tapi kalau kita tidur tengkurap di lantai, masuk angin. Jadi depan tuh dingin, belakang panas. Nah, itu dia ada selanya loh, ada selanya. Ini kan kalau di sini ada sini putih, kulit putih, di sini kulit hitam. Dia ada kayak jedanya. Makanya nanti ada kalau dalam satu menentukan titik itu adalah di pas garis hitam putih begitu. Jadi artinya antara putih sama hitamnya. Meskipun tangannya terlalu putih tetap kelihatan. Beda jeda beda. Bagian dalam kita sama bagian luar kita beda. Nah, yang dimaksud dingin itu yang bagian putih. Yang panas itu bagian hitam. Gitu. Organ-organ Changfu itu ada yang organ yin, ada organ yang. Logonya kayak logo kungfu itu loh. Yang bulat, ada kayak hitam sama putihnya itu. Di dalam gelap ada terang, dalam terang ada gelap. Gitu. Misalnya contoh, ibu-ibu kalau jalan di tempat yang terang pasti punya bayangan, gitu loh. Ibu di malam yang gelap tetap masih bisa melihat karena ada cahaya. Itu metode yin yang. Maka dia seimbang. Dia selaras dengan konteks tibu nabawi yaitu tawazunitas atau seimbang. Ibu-ibu itu dingin, yin. Kalau para laki-laki itu yang panas. Jadi ibu-ibu dingin, laki-laki panas. Kalau ketemu panas dingin gitu loh. Makanya ada teori namanya yang-jangan, itu panas-panasan gitu. Berubah jadi capek-capekan. Itu teori saya aja ya. Jadi yin itu dingin, yang itu panas. Nanti kan ada organ Changfu itu kan ada organ yang utama dalam tubuh itu, dia ada organ dinginnya, ada organ panasnya. Kalau organ panas itu dia adalah organ yang menampung dan menyalurkan. Organ yang bolong-bolong begitu. Misalnya contoh kantung empedu, kantung kemih, terus ada lambung gitu kan. Ada usus besar, usus kecil, 5. Itu yang bolong-bolong begitu. Tapi kalau organ padat yang dia menyalurkan saja, tidak menyimpan, itu dia organ dingin namanya. Ada jantung, ada paru-paru, ada ginjal, ada limpa. Ada satu lagi adalah hati. Nah, itu dia organ yang berkaitan organ Changfu, tapi dia organ yang bersifatnya dingin. Kalau yang bolong, menyimpan, menampung, dan menyalurkan, itu dia organ panas. Jadi teori-teori ini perlu dikuasai dulu sedikit tentang yin yang ya. Kalau kita aplikasikan ya, kita sindromnya dingin, kasih yang panas. Sindromnya panas, kasih yang dingin gitu. Lanjut. Sifat yin yang adalah selalu bergerak dan seimbang dinamis.
yin yang selalu bergerak seperti yin yang selalu bergerak seperti alam semesta, saling melebur dan membentuk. Yin melebur diri dengan melebur yang. Sebaliknya, yang tumbuh dengan melebur yin. Bersifat tidak murni, tidak terdapat yin, selalu ada yang. Demikian juga jika terdapat yang, ada pula unsur yin. Tidak mutlak dalam kondisi tertentu disebut yang, tetapi dalam kondisi hubungan lain disebut juga yin. Misalnya bumi. Bila pada siang hari digolongkan ke dalam unsurnya yang, tapi kalau malam hari digolongkan unsurnya yin. Jadi di dalam panas itu ada dingin. Di dalam panas ada panas gitu. Makanya ibu-ibu kalau dipanggil yang gitu jangan GR Bu sama suaminya itu. Yang mana jadi Terkasih. yang terkasih. Gitu. Yang mana gitu lah. Nah, maka sekalian di dalam setiap unsur itu pasti ada dingin ada panasnya. Contoh lambung. Lambung itulah cenderung dia organ yang panas tapi juga ada dinginnya. Nah, ketika dinginnya terlalu lebih dia masalah. Ketika panasnya terlalu lebih dia masalah. Gitu. Nah, kenapa dia bisa begitu? Nanti dia ada teori-teorinya. Salah satu teori yang terkenal itu teori Using. Nah, Anda kalau belajar teori Using, kalau nggak pinter-pinter juga, nggak mudah-mudah jadi pusing, beneran. Melemahkan, menindas, membunuh, itu ada teori Using itu. Itu kalau nggak ini jadi teori pusing. Gitu. Teori Using, ada USU, teori USU juga ada. Tapi saya nggak akan ngajarkan semua. Saya aja belajar stres gitu loh. Segitu banyaknya pembelajaran gitu. Yang penting kan bisa nusuk, tahu titiknya lah dan manfaatnya udah gitu aja dah gitu. Teori gitu. Jangan tahu hebat-hebat. Nggak habis-habis waktunya nanti. Gitu ya. Kecuali kalau kita belajar 3 bulan intensif tiap hari lah itu beda lagi. Ya, lanjut ya. Nah, ini ciri khasnya, contoh-contohnya. Kalau di alam semesta itu yang yin itu gelap, malam, air, basah, lembab, dingin, dalam, barat, utara. Kalau yang itu terang, siang, api, panas, atas, timur, selatan, luar. Dalam tubuh manusia itu wanita, dada, perut, psikis, permukaan dalam tubuh tidak kena sinar matahari, yang tidak kena matahari. Pria, punggung, pinggang, fisik, permukaan luar tubuh itu yang. Organ dalam, organ padat, organ yang berongga untuk yang. Dalam penyakit, kalau penyakit yang baru biasanya akut, gelisah, baru, panas, kering, itu dia panas. Kalau udah kronis, lama, tenang, dingin, lembab, itu berarti dia penyakit dingin. Makanya kalau misalnya sakit itu, baru-baru sakit itu biasanya dia sakitnya metode sakitnya itu sakitnya itu tipenya yang. Cepat disembuhkan kalau lagi baru-baru ya. Tapi kalau udah lama banget itu dia masuknya tipenya tipe dingin, yin. Jadi orang sakit ketika udah tipe yin itu perlu dimotivasi lagi. Perlu perlu diberikan semangat gitulah, motivasi karena dia sifatnya dingin. Coba lihat orang sakit kalau udah lama itu. Itu udah bahasanya ada tadi kakak sepupu saya datang. Jadi ternyata suaminya itu baru sakit, baru sembuh sebulan lalu. Nah, yang sakit 2 orang, ibu mertuanya sama suaminya. Itu ibu mertuanya udah putus asa, udah hopeless, udah nggak mau minum obat, udah nggak mau macam-macam, pokoknya mati aja lah begitu bahasanya itu. Yang luar biasa adalah suami sembuh, alhamdulillah tadi datang ke sini. Nah, makanya kalau orang yang udah sakitnya lama itu jadi yin. Jadi yin. Kalau orang yang sakitnya baru dia yang. Ya. Nah, teori pergerakan 5 unsur. Teori yang sangat penting sesudah teori yin yang. Benda-benda unsur-unsur yang membentuk kehidupan selalu saling berkaitan, berhubungan satu sama lainnya. Demikian juga organ-organ di dalam tubuh mempunyai hubungan saling mempengaruhi fungsi dan kondisinya. Nah, kita belajar ini yang saya sering kasih kita ya. Itu pergerakan 5 unsur. Nanti saya akan kasih file materinya. Jadi sekalian, itu di dalam tubuh kita itu ada kayu, api, tanah, logam, dan air. Kayu, api, tanah,
logam, dan air. Kayu itu adalah induknya api. Ibunya api. Teori. Paham? Api itu induknya tanah. Tanah itu induknya logam. Logam itu induknya Jangan air. cepet-cepet, Pak. Ini saya jelasin nanti. Air itu induknya kayu. Saya ulangi ya, saya ulangi. Kayu itu jika terbakar, jika dia api itu bisa ada api kalau dia ada kayu, benar? Benar. Dia Nah, Pak. berarti kayu itu adalah induknya api. Api. Ya. Lalu yang kedua, ketika api membakar kayu, maka hasilnya jadi abu. Jadi abu. Nah, abu itulah yang kemudian disebutnya jadi unsur tanah. Maka api adalah induknya. Api adalah induknya Tanah. Nah, tanah itu di dalamnya terdapat logam. Maka tanah induknya Logam. logam. Nah, untuk ngambil air, menampung air butuh logam. Maka logam adalah induknya Air. air. Dan untuk tumbuhnya kayu butuh ada air. Air. Maka air adalah induknya Kayu. kayu. Paham? Insya Allah. Bu Diana nanti nyontek ya. Mbak Ustul ya tahu-tahu nyontek ya. Nanti kan di-share sama Pak Khalid, Mbak Nur. Jalan. Kecepet. Oh iya ya siap. Gini, belum ujian udah nyontek ya, ya Allah. Tapi nggak apa-apa sih. Sambil goreng nasi soalnya nggak nyatet. Percuma Awas goreng. gosong Mbak Nur. Iya, goreng nasi nggak sampai sini mah. Nggak saya nilai enak lah nasinya, nggak pernah sampai Semarang. Oke. Jadi saya lihat itu teori pergerakan 5 unsur, teori pergerakan 5 unsur. Jadi kalau di kita itu kan di Evolusi kan 4 unsur. Api, angin, air, dan tanah. Kalau di Cina itu 5 unsur. Tanah, api, kayu, api, tanah, logam, dan air. Gitu. Nah, di unsur-unsur itu terdapat namanya organ Changfu, organ utama. Kayu itu, organ dalam tubuh kita itu adalah hati dan kantung empedu. Hati dan kantung empedu. Pertanyaannya, kalau di unsur kayu, antara hati dan kantung empedu itu, mana organ yang panas? Empedu. Hati. Hati. Kantung Empedu, Pak. Anda belajar bahwa yang berongga Hati itu yang, panas. Kalau yang padat itu padat, yang dingin. Dingin ya. Oke, unsur tanah itu adalah lambung dan limpa. Makanya kenapa Ibu sekalian, lambung dan limpa itu disebutnya akar manusia. Karena dia yang bagian pemrosesan makanan. Makan masuknya unsur tanah. Nah, pertanyaannya adalah di tanah itu ada lambung dan limpa. Yang organ panasnya apa? Lambung. Lambung. Intinya itu kalau organ panas itu adalah yang berongga. Berongga. Ya. Bolong. Kalau yang bolong, berongga itu namanya dia organ panas. Kalau yang padat, limpa kan padat. Coba tanya, limpa itu letaknya di mana? Sebelah kiri. Sebelah mana Ya. kirinya? Kiri bawah.
Di Pas di atas bawah empedu. Bawah, di bawah tulang rongga ini ya? Iya deh kayaknya. Sebelah Pas di bawah. kiri di belakang lambung sini. Nah, limpa di situ. Makanya kalau ada orang limpanya bengkak itu pasti melendung perutnya. Gitu. Makanya ya harus belajar anatomi dikit-dikit. Kalau ditanya apa fungsi limpa? Kalau perutnya gede itu berarti ya apa Pak? Kalau perutnya gede itu lemak biasanya. Nah, apa fungsi limpa? Menyaring racun ya, Pak. Apalah ya fungsi limpa. Memproduksi cairan getah bening. Itu. Atau sebutnya limfatik. Itu. Dia membantu Kalau pencernaan. Ya. limfa sama limpa itu beda nggak? Kalau limfa pakai fa itu kan kalau limpa itu orang Sunda, orang Sunda itu nggak bilang bisa F, dia bilang P gitu loh, limpa. Kalau limfa itu orang Arab. Orang Jawa juga limpa, Pak. Limfa itu organnya, kalau limfa itu cairannya gitu loh. Cairan getah bening itu namanya limfa, limfatik. Kalau limpa itu organ limpa namanya. Siap. Oke ya. Nah, organ unsur tanah itu organnya adalah lambung dan limpa. Lalu api itu ada dua, yaitu jantung dan usus kecil. Pertanyaannya, yang panas yang mana? Usus kecil, Yang dingin yang mana? jantung. Nah, makanya kenapa jantung itu sangat cocok kalau diberikan herba panas. Itu kenapa herba panas itu tonik jantung. Itu. Lalu lanjut, logam. Logam itu organnya lah paru-paru dan usus besar. Yang panas mana? Usus besar, Besar. Yang dingin? paru-paru. Paru-paru. Makanya kalau orang tipes itu kenapa dia sakit cepat luar biasa, karena usus besarnya panas tambah panas. Orang kalau asma itu paru-parunya dingin tambah dingin begitu. Nah, yang terakhir adalah unsurnya adalah apa? Air. Nah, air itu organnya ginjal dan kantung kemih. Mana yang panas? Ginjal. Eish, Kantung kemih. Ginjal. kantung kemih. Jangan ikut-ikutan. Tapi nggak apa-apa, itu namanya soulmate ya. Kalau soulmate salah ikut salah nggak apa-apa lah gitu loh. Itu berarti tandanya. Siapa salah Mbak Li salah ya? Iya aku nggak tahu loh beneran. Ingat, organ yang padat itu dia organ dingin. Kalau ginjal sama kantung kemih kira-kira yang padat yang mana? Yang Ginjal. padat yang Nah, ginjal. iya, berarti ginjal apa ginjal? Lu Dingin. Dingin. Yang padat dingin. yang panas itu berongga ya Pak. Yang berongga itu panas, yang padat itu dingin, Mbak Nul. Siap. Jadi kalau gelas berongga begitu itu panas. Berarti butuh diisi Pak. Kalau lagi masak gitu lah. Kok cuwilik suarane Mbak Lis niku nggih? Ini Mbak Lis kan lagi jagain anak-anak, jadi nggak boleh kenceng-kenceng Bu. Nanti ganggu anak-anak yang dijagain. Iya. Enggak ya, kayaknya itu pakai itu handsfree Bluetooth itu. Oke lanjut ya. Ini kita akan belajar nanti. Nah kita belajar ini bisa lihat. Ini penting. Jadi kalau kita lihat kayu itu dia tinggi. Apa sesuatu yang menyebabkan dia roboh? Angin. Makanya kenapa penyebab penyakit luar itu angin.
Nah, jadi penyebab keluarnya ini nih angin. Dia bisa tumbang itu kayu itu kalau kena angin. Tuh. Lalu karena kayu itu daunnya hijau-hijau, maka panca warna mukanya hijau. Itu. Nah, sesuatu yang hijau-hijau itu bagus buat mata. Itulah hubungan dengan panca inderanya adalah mata. Mata. Gitu. Oh, berarti ini cara apa? Kalau orangnya tanah, sifatnya ya yang tertera di situ itu ya, Pak? Bukan sifat ini, bukan sifat, tapi dia kelihatan dari ininya, dari apa namanya, gininya tuh. Terus biasanya lah penyebab penyakit dalamnya lah marah dan tertekan, gampang marah, gampang tertekan. Suaranya menjerit. Cairan yang keluar dari tubuhnya adalah air mata. Oke. Kesukaan rasanya asam. Jadi begini misalnya gini, kita ketemu orang nih. Kalau ngomong itu kok matanya berair, berarti dia ada kelemahan organ hati. Oke, satu. Pas biasanya begitu suaranya menjerit. Kayak orang jerit. Yang dua. Biasanya suka yang asem-asem. Yang ketiga itu tidak kuat kena angin. Itu. Saya suka yang asam-asam, Pak. Iya. Ya, itu Coba saya tanya nih. cendul kayaknya. Saya mau ngomong begitu nggak tega. Silakan. Kira-kira itu kalau suaranya Mbak Husnul itu menjerit atau menangis? Kan menjerit kan suaranya kan? Menjerit, iya. Yang menjerit. Berarti kalau Mbak Husnul itu beliau sedang tertekan, itu dia mudah marah dan tertekan. Iya, gitu. Pak. Masya Allah, betul gitu. Waduh. Nah, jadi orang yang dekat dengan Mbak Husnul itu harus siap-siap dimarahin begitu. Mbak Lis, maaf. Mbak Lis itu. Nah, itu biasanya itu kan hati itu berkaitan dengan mata. Jadi organ yang kelihatan itu mata. Nah, dari mata turun ke hati, dari hati naik ke mata. Gitu. Penyebab penyakit dari luarnya angin. Nah, ini jangan angin-anginan. Kalau tidur, jangan pakai kipas kalau dia nggak sakit gitu loh. Jangan sering angin-anginan lah bahasanya gitu. Jadi itu kenapa? Husnul itu aneh, Pak. Pas pada waktu musim dinginnya banget, jaketnya yang tipis. Di saat rada anget, jaketnya yang kuandel digawe. Aku sampai Ya kayaknya sih golongan darahnya AB itu. Orang AB itu memang aneh-aneh begitu, ada aneh-aneh gitu. Bener, Pak. Kok tahu ya? Nggak tahu, tembak aja. Keren Pak Menpor. Jadi kalau misalnya orang dengan kayak Mbak Husnul begini, itu dia tidak boleh kena angin. Saya karena punya mitra itu yang punya masalah hati, jadi beliau pernah kena hepatitis. Itu mentornya Mbak Ellen, Mbak Bulelah itu sering banget jatuh sakit. Kena angin dikit yang motor sakit, kena angin dikit yang motor sakit gitu. Nah, kalau orang-orang begini, yang penyebab penyakit luarnya adalah sakit. Tapi penyebab dalamnya adalah faktor hatinya itu apa? Marah dan tertekan. Tidak bisa ditekan. Dia mau tertekan. Dan mudah marah. Gitu. Nah, kayak apa nanti kalau Mbak Husnul marah-marah ya? Kita lihat nanti episode berikutnya. Oke, itu untuk kayu. Ya. Yang kedua ada kenapa? Janganlah. Ya, yang kedua api. Induknya api adalah kayu. Api itu jantung dan usus kecil. Makanya kenapa kalau orang masalah hati, biasa ibunya api kan kayu, ibunya api kan kayu. Kalau kayu itu energinya terlalu besar, maka nanti jantungnya juga bermasalah. Jantung terlalu aktif. Makanya orang kalau sakit hati itu pegangnya di jantung.
Itu. Nah, api itu hubungannya sama lidah. Lidah tergigit, lidah keluh, nggak enak makan, pahit dan sebagainya itu. Jadi kalau orang tipes itu kenapa dia pahit? Karena masalah dia jantung sama usus kecil. Yang kena usus kecilnya. Nah, hubungan dengan jaringan tubuh adalah pembuluh darah. Urat beda dengan pembuluh darah. Kalau urat itu dia spinal cord namanya. Pernah kan makan bakso urat? Nah, itu urat itu spinal cord tuh. Nah, kalau pembuluh darah itu biasanya kan ada penyumbatan dan sebagainya. Panca warna mukanya merah. Nah, merah. Karena tekanan jantungnya terlalu tinggi sehingga darah itu ke atas lebih cepat. Kesukaan rasanya pahit. Pahit. Penyebab penyakit dari luarnya adalah panas. Orang kalau dia berdiri panas itu pingsan ya gitu. Penyebab penyakit dari dalamnya gembira dan terkejut. Gembira dan terkejut. Suara tertawa. Cairan yang keluar dari tubuhnya adalah keringat. Kayaknya Mbak Husnul itu bukan ini loh, bukan kayu ya. Api lebih cenderung ya. Suaranya kayak bisa, Pak? Iya, karena suaranya kayak orang tawa. Oh iya. Ya, jadi kan jarang kan lihat Mbak Husnul itu diem gitu kan, pasti kan sedikit ketawa. Nah, itu berarti dia apa? Dia unsurnya adalah api, jantung sama usus kecil. Nah, biasanya mukanya merah. Jadi merah-merah gitu. Bukan kalau kolesterol memang bawaannya begitu. Pak. Hah? Diamnya waktu tidur. Diamnya nggak mau tidur. Masa sih? Jangan-jangan kalau tidur ngorok lagi. Kan? Iya kayak Pak aku itu juga kan nggak tahu. suaranya tertawa begitu, berarti apa? Kalau kita ketemu orang misalnya suara tertawa nih, oh berarti dia ada unsurnya apa? Api, jantung, usus kecil. Apa yang sering ini? Lidah. Yang kedua tidak bisa kena panas sedikit langsung deledek gitu, meleleh gitu. Ambiar, you know deledek. Ambiar. Meleleh gitu loh. Bahasa Jawanya deledek. Jadi kalau kena panas gitu sering pusing, pingsan. Nah itu kalau ada anak-anak kita atau anak murid kita itu kalau upacara itu sering pingsan karena panas, berarti dia ada masalah dengan jantung dan usus kecilnya. Gitu. Nah dia itu gampang terkejut. Nah, makanya jangan dikagetin. Jangan dikagetin. Oh bisa terkaget-kaget begitu nanti. Nah terus dia itu, Pak. suara gembira. Tapi kan Bu Ruli kan suaranya mendem gitu. Besar. Enggak, suaranya mendem, bukan. Ini kan kalau suara tawa itu kayak Mbak Husnul ya tawa, gitu tawa. Kalau menjerit saya belum ketemu. Di sini belum ketemu saya menjerit. Gitu. Kalau saya mendem gitu, Pak. Ya nanti ada yang saya tenang. Semua dapat bagian. Semua dapat bagian. Gitu ya. Siap. Kalau orang-orang yang punya kalau gini, kita itu seperti gini. Oh, saya ini unsurnya api nih. Maka saya jangan terlalu gembira, jangan suka gampang terkejut, kagetan begitu loh. Maka orang punya dengan api ini jangan dikagetin. Gitu. Itu bisa ritme jantung ini. Okay. Berarti ini coach mau nanya. Kenapa? Berarti kalau ini apa? Yang sering kalau macam makan itu coach sering gigit lidah, berarti termasuk ini juga coach ya? Api ini ya? Iya. Kadang makan langsung digigit ujung lidah. Tergigit, itu lidah keluh, susah ngomong, itu ada masalah di jantung. Itu perbaiki organ jantungnya. Karena seumur-umur itu harusnya nggak kegigit Pak, lidah itu. Nggak harusnya nggak kegigit. Gitu ya. Kita lanjut. Wah, hilang ininya. Apa? Share screen-nya hilang. Kelihatan nggak kalian? Kelihatan ya. Yang ketiga tanah. Nah, ini tanah ini. Lihat, perhatikan. Tanah itu organ padatnya limpa, organ berongganya lambung. Dia hubungan dengan panca indera mulut, bau mulut, dan sebagainya, sariawan. Dan hubungan dengan gambarku nggak enak ya. Yang lain ada yang lain? Punya aku nggak ada, Pak. Pak. Bilang, Pak. Ada toh? Bagus. Bagus. Punya aku nggak ada ya. Kalau nggak ada Bu, keluar dulu, masuk lagi. Aduh. Iya, Pak.
Itu terkait dengan sinyal kayaknya. Nah, hubungan dengan jaringan tubuh itulah otot. Jadi makanya orang yang dengan unsur tanah ini gampang lemes, ngantuk. Mukanya kuning. Kesukaan rasanya manis. Penyebab penyakit luarnya itu adalah lembab. Penyebab penyakit dalamnya berpikir dan kecewa. Suara yang menyanyi, cairan keluar dari dalam tubuhnya adalah air liur atau ludah. Ya, siapa dengan suara ini? Tahu nggak siapa? Ini unsur saya sebenarnya. Gitu loh. Ini unsur saya sendiri. Saya suka manis, sering meludah, terus penyakit dari dalamnya itu berpikir dan kecewa. Makanya gampang banget kecewa. Sekali kecewa itu untuk balik lagi itu lumayan lama. Gitu. Sekali nggak suka sama orang itu lama untuk balik lagi. Itu udah sebut lah begitu. Nah, kalau bahasa sama lembab itu masalah buat saya. Dulu sebelum saya terapi sendiri itu saya kalau naik mobil itu dengan AC itu paling beban itu. Pasti perutnya dingin, mual dan pengen muntah-muntah begitu. Mabuk darat begitu ya. Nah, kalau ada AC, ya Allah. suaranya saya menyanyi. Ada merdu gitu. Itu. Nah, ini kayak balistik kan sama kan? Nah, itu suaranya kayak orang menyanyi. Nah, itu ciri khasnya berarti kalau Bapak Ibu sekalian punya mitra, punya pasangan, itu orang-orang seperti itu jangan mudah dikecewakan. Sekali dia kecewa susah baliknya. Dia pasti sakit ya. Berpikir dan kecewa, banyak batak gitu loh, banyak mikir. Apa-apa dipikir gitu. Makanya kenapa lambungnya kena. Lambungnya sering masalah itu di situ. Kenapa? Sering berpikir. Itu Mbak Lis. Ya, saya Mbak Lis itu. Sekarang Losjol. Siap Mbak Lis. Aku menjaga. Itu ya. Jadi kalau kita tahu itu, misalnya contoh gini, ada orang mau datang ke kita kan ngeluh sakit, terus badan saya nggak enak Pak ya. Coba dilihat dari mukanya warnanya kuning. Wah, ini lambungnya masalah nih gitu. Bapak punya asam lambung ya tinggi ya? Oh, kok tahu Pak? Iya. Dari muka Bapak ketahuan. Ada kalau orang masalah dengan ini merah-merah itu, berarti apa dia? Jantung. Kalau hijau, dengan sini hijau, itu berarti apa? Hati. Mudah toh? Dari mana Pak yang merah? Sini nih, biasanya pipinya merah-merah itu. Humairah. Nah, ya merah-merah pipinya. Bekas jerawat adanya. Nggak usah dibilang. Ya, bukan tuh. Nggak usah dibilang. Gitu. Jadi jujur Pak, dulu jerawat saya itu ya cuma kelihatan matanya sama lubang hidung sama mulut aja. Semua wajahku itu penuh dengan jerawat Pak. Oh gitu. Siap. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah, yang keempat adalah logam. Nih, saya juga ada masalah dengan logam. Jadi saya penciumannya kurang, tapi ya nggak parah-parah amat ya. Paling inilah tanah ya. Logam itu paru-paru harus besar. Jadi maksudnya gini, kalau ada orang masalah dengan paru-paru itu, biasanya juga dia punya sembelit, saling terkaitan. Hubungan dengan panca indera itu adalah hidung. Kurang penciuman. Kalau lambung itu kan mulut, bau mulut, sariawan di bibir. Nah itu biasanya itu. Kering bibirnya itu. Nah kalau ini jaringan tubuhnya itu adalah kulit buku badan. Jadi di pelipatan-lipatan itu kulitnya bersisik, gak bagus. Warna mukanya pucat putih. Lalu sukanya makan pedas. Penyebab penyakitnya di luar kering. Terus penyebab penyakit dalamnya khawatir dan sedih. Suara yang menangis yang keluar dari dalamnya ingus. Mukanya putih, keluarnya ingus, khawatir dan sedih. Gampang sedih itu orang-orang yang masalah paru-paru. Kenapa Bu Diana senyum sendiri? Kalau ada begitu berarti apa? Bu, ini enggak suaranya itu apa namanya? Kayak orang menangis. Nah, coba Bu Diana open mic, Bu. Mbak Marsi
Bakar siapa ya Pak? Ya. Nih Bu Diana mic-nya ya. Mic-nya kayak ada kresek-kresek gitu ya. Iya, Pak. Nah, Kak, ya. Jadi kalau orang suaranya menangis, itu berarti tanda apa? Ada masalah paru-paru dan usus besar. Orang yang khawatiran, orang yang gampang sedih. Apa sih Pak bedanya khawatir dengan takut? Kalau khawatir itu sesuatu yang sudah ada, takut hilang. Punya suami, punya istri, gitu kan? Atau misalnya punya mobil, itu mobil takut hilang, gitu kan? Punya pekerjaan, takut di PHK, gitu kan? Takut yang khawatir, gitu ya. Sesuatu yang sudah dipunya, khawatir hilang. Gitu ya. Nah, kalau takut itu sesuatu yang belum ada ditakutin. Boleh nggak khawatir itu? Boleh, khawatir itu boleh. Kalau kita jalan di pinggir jalan, di tengah jalan itu ada durian di atas kepala kita itu. Nah, itu harus khawatir. Atau kita jalan di pinggir jurang, harus khawatir. Kenapa? Jangan sampai kepleset jatuh begitu loh. Jadi yang dimaksud ini khawatir yang tidak pada tempatnya. Anaknya belum pulang, takut nanti dia ikut tawuran, macam kayak gitu. Jadi khawatir dan sedih. Terus kering. Jadi kalau orang dengan paru-paru begini tidak boleh kena kering, dia harus balik minum. Malah bawa air minum. Sekali kena kering dia serak, bisa batuk. Itu. Suaranya menangis. Kalau ada orang yang suaranya menangis nih, wah ini paru-parunya masalahnya. Itu. Kalau punya masalah paru-paru, dia juga punya masalah dengan usus besar. Mukanya pucat. Oke, lanjut. Lanjut ya. Terus yang air adalah ginjal dan kantung kemih. Panca inderanya adalah telinga, tulang rambut, warna mukanya hitam, sukanya makan asin-asin, penyebabnya dingin, emosinya takut, suaranya merintih, dan sering keluar cairan kuping. Ini ginjal. Ginjal itu apa? Orang yang penakut. Takut, satu. Yang kedua apa? Suhunya dingin-dingin itu. Biasanya kalau dingin-dingin, pengen pipis-pipis terus. Gitu. Terus apa lagi? Suaranya merintih. Tahu merintih ya? Kayak kuntilanak itu merintih. Itu mah bukan merintih itu. Coba contohin Mbak Usul. Kayak apa? Kuntilanak kalau ketahuan gimana? Aja ngedeni aku nang omah dhewe iki, Pak. Ada yang takut sendirian, Bu Ruli. Ya iyalah. Nggak apa-apa, Bu. Kata guru saya itu, kuntilanak itu sering ngasih permen, Bu. Jadi kalau ketemu sama Mbak Kunti, minta permen, Mbak, gitu loh. Sama disisirin rambutnya. Ya. Aduh, Mbak, wis tolong Mbak aja omong nang ngono, Mbak. Dia aku. Siap. Oke, jadi kalau di masalah ginjal dan kata kemih, takut, dingin, terus cairan yang keluar itulah kencing. Jadi kalau kena dingin dikit pengen pipis. Nah, yang bermasalah telinga, pendengaran kurang. Jadi orang-orang yang sudah sepuh-sepuh itu ginjal bermasalah itu pendengaran kurang cairan telinga dan sebagainya gitu. Nah, inilah teori 5 unsur dari TCM. Sangat mudah sekali diaplikasikan. Nah, ini saya pakai untuk pembinaan mitra. Jadi kalau mitra itu kalau mukanya merah berarti dia jantung. Nggak boleh dikagetin. Itu. Nggak boleh dikagetin. Terus dia gembira terkejut. Dia suka apa? Suka makan pahit-pahit misalnya gitu ya. Dikasih yang pahit-pahit gitu. Kalau lambung, saya suka yang manis-manis gitu. Nah, jadi saya suka yang manis itu. Kenapa? Ya itu karena ada ciri khasnya saya lambung gitu. Nah, itu sekalian. Jadi maka memang ini sebetulnya lah sifat pembawaan dari masing-masing organ. Kalau organ itu lemah. Nah, kalau udah tahu begitu, ya jangan disengajain gitu loh. Gitu ya. Paham untuk 5 unsur ini? Paham, Bu? Pak. Kenapa, Mbak Ellen? Kalau misalnya ada yang enggak ada beberapa di masalah air, tapi ada juga yang di logam gitu. Berarti
organ logamnya bermasalah, organ air bermasalah. Hmm. Ingat. Logam itu induknya air. Ibunya air. Kalau logamnya lemah, maka airnya juga lemah. Ibunya kalau Ada lemah, keterkaitan ya. anaknya lemah. Karena apa? Energinya itu ngalir. Jadi energi itu ngalir Iya, iya. dari kayu ke api, itu ngalir. Dia mengalir mengelilingi tubuh kita. Jadi kalau ada yang lemah itu, maka dia akan berkurang ini ya energinya. Nah, perlu ditingkatkan. Jadi kalau mau menguatkan, bisa contoh, saya lambungnya lemah, dingin. Lambung itu tanah, benar? Lambung itu tanah, benar? Lalu kira-kira apa yang dikerjakan? Kita kuatkan ibunya tanah, yaitu api. Api. Kuatkan organ jantungnya. Api. Oh, jantungnya. Maka cara untuk menguatkan organ jantung saatnya olahraga, Bu. Lari pagi, nah itu. Menguatkan organ jantung. Itu. Yang penting jangan lari dari kenyataan. Pak, berarti kalau dari 5 unsur itu ada salah satunya, tinggal dipilih mana yang umpama, kan kita taunya itu dari itu ya, kayak organ padat, organ berongga, hubungan itu dari semuanya, dari unsur kayu, api, tanah, dan logam air, itu mungkin semuanya itu ada dari salah satu itu. Jadi caranya itu dilihat dari masing-masing yang keluhan itu tadi ya. Ini contoh sederhana. Saya punya kelemahan paling berat itulah pernafasan, logam. Tapi ternyata itu gara-gara apa? Gara-gara induknya logamnya masalah, yaitu lambung sama limpanya. Gitu loh. Makanya kan saya itu orang suara menyanyi. Suara menyanyi itu kayak orang nyanyi, Bu, merdu. Jadi mah cocok jadi penyanyi ya. Nah ya, saya senang kayak kalau Mbak Lis. Mbak Lis ya. Ya kan, coba lihat. Mbak Lis kalau ngomong kan dia merdu gitu kan, sendu-sendu gitu ya. Iya. Senang duit ya. Iya. Iya benar. Benar banget. Itu. Nah, ya kan ketawa aja soalnya kayak gitu kan. Coba kalau Mbak Usul ketawa, itu bisa kayak kayak itu. Kayak tadi dibilang, ya rambutnya gondrong. Alah, mulai lagi ya. Ampun, Bu Ruli. Bu Ruli, penting. Orang kalau meninggal itu dipocong, Bu. Nah, kalau orang Iya, dipocong, Bu, orang dipocong Iyalah, itu. Pak, jangan cerita lagi loh, Pak. Enggak, saya begini aja, biar logika ya. Mana kalau orang meninggal dipakai kain kafan ya, terus kuntilanak itu dapat daster dari mana? Order online, Pak. Ada tukang jahit, Pak, di dalam kuburan. Oh, ada. Mbak Ellen itu. Aja. Oke ya, jadi itu 4 unsur itu begini. Ada dua unsur yang berkaitan itu bisa jadi berarti kalau kita misalnya menguatkan paru-paru, maka kita kuatkan lambungnya. Apa lambung yang kuat itu? Hilangkan rasa khawatir, cemasnya, sedihnya itu loh. Gitu. Berpikir dan kecewanya itu diganti. Memang saya itu orang yang mudah kecewa sih ya. Udah sekali aja jok begitu udah langsung kehilangan kesadaran biasa gitu. Nah, jadi itu sifat pembawaan. Jadi kalau kita udah tahu kayak gitu, kita tahu pasangan kita kayak gitu, maka kita bisa lebih mengerti apa yang perlu diperbuat gitu loh. Berarti kitanya yang bergerak dong, Mbak. Ya kan yang belajar kita gitu loh. Yang belajar kita gitu loh. Itu, Pak. Loh. Mbak Lis. Mbak Lis nanti kalau baper jadi ya. Kata kunci Mbak Lis ini penting ya. Kata kunci cinta itu sama dengan pengorbanan begitu. Cinta itu pengorbanan tanpa akhir gitu. Cinta itu kan, sama dengan pengorbanan. Ya itu namanya apa, Bu? Namanya dia kayak petuahnya itu.
Cupatkai. Pangeran apa Jenderal Derita Tianfeng. tiada akhir tuh. Iya, derita tiada akhir. Gitu loh. Jadi ya memang kondisi kayak gitu. Jadi udah biarin aja, Bu, gitu loh. Oke, lanjut ya. Jadi kalau misalnya gini, misalnya kita ini lambung, tanah, pasangannya jantung, api, maka kita harus sesuaikan gitu loh. Api ini apa masalahnya? Dia gembira dan terkejut. Kalau dia biasanya lemah, jantungnya lemah, biar aktifin apa? Dikasih yang sesuatu yang bikin gembira, maka dia jantungnya aktif lagi gitu loh. Paham maksudnya? Nah, maka dikasih dihibur gitu loh, dihibur biar dia semangat lagi. Nah, kalau tahu bahwa lambung itu dia gampang berpikir dan gampang kecewa begitu, maka ya harus mulai lihat induknya lambung apa? Api. Tanah apa? Api kan? Jantungnya. Jantung itu kan apa? Gembira dan terkejut. Ya, bikin gembira juga sama. Intinya begitu. Nah, ketika udah mulai senyum, maka dia otomatis jantungnya aktif, lambungnya juga aktif. Pembawaan begitu. Nah, itu just filosofi dari 5 unsur. Jadi kalau misalnya organnya lemah, maka kuatkan induknya. Itu sebutnya adalah saling menguatkan. Maka diagram ini teman-teman sekalian, diagram ini itu adalah dari kayu yang lingkaran terluar yang tebal ini, ini sebutnya lah menghidupkan, menguatkan. Jadi kalau dari kayu ke api ini berarti dia menguatkan. Api ke tanah menguatkan, menghidupkan. Itu. Pak, berarti kalau saya kan ini kayak ototnya kaku-kaku, berarti yang induknya pembuluh darahnya yang bermasalah. Ya, bisa jadi. Kalau tegang. Uratnya gitu. Nah, kalau yang ini Bu, yang ini air ke api. Berarti apa? Tahu nggak? Membunuh kalian. Jadi kalau air terlalu tinggi, maka api jadi lemah. Artinya gini, saya contoh. Tanah itu membunuh air, membatasi air. Jadi kalau bendung air pakai tanah. Benar? Nah, tapi membatasi tanah adalah dengan kayu. Membatasi tanah dengan kayu. Ibu punya tebing. Supaya nggak longsor, ditanam pohon di pinggir-pinggirnya, benar? Betul. Nah, tanahnya terlalu ekstrim, dia berpikir, dia kecewa. Gimana supaya dia dibatasi, tidak terlalu berlebih? Kuatkan kayunya. Apa tuh kayu? Hati. Nah, apa tuh hati, Bu, tadi? Kayu. Ya, kayu itu apa? Berarti kuatkan hatinya, organ hatinya. Sifat hati apa sifat hati? Tadi. Dingin. Sifatnya. Nih. Marah dan tertekan. Itu ketika hatinya itu lambungnya lemah, bisa jadi itu karena dia marah dan tertekan. Itu namanya membunuh. Berarti intinya sifat kita unsur kita itu ada kayu, ada api, ada tanah, ada logam, ada semua. Iya, tergantung pas pada waktu itu moodnya apa. Jadi nanti keluarnya unsur kayu apa unsur api gitu, Pak. Gini contoh sini. Orang itu langsung lambungnya masalah itu berpikir dan kecewa. Itu awalnya karena apa? Dia marah tapi tidak bisa mengeluarkan marahnya, tertekan begitu loh. Tertekan. Nah, itu langsung dia lambungnya masalah. Jadi lambung masalah ini ternyata karena unsur hatinya terlalu ekstrim.
terlalu ekstrim. Itu paham ya? Jadi ini di otak-atik, otak-atik. Jadi kalau pertama tadi, Bapak Ibu sekalian, yang lingkaran luar itu namanya menghidupkan. Kayu menghidupkan api, api menghidupkan tanah, tanah menghidupkan logam, logam menghidupkan air, air menghidupkan kayu. Yang garis panjang ini, yang panah yang lurus ini adalah membunuh, menindas atau membatasi. Nah, yang garis putus-putus ini menghina. Menghina. Masih gini. Normalnya itu api membunuh air membunuh api, benar? Normalnya. Tapi kalau apinya terlalu besar, maka dia akan menghina air. Kenapa? Air tidak bisa memadamkan api, benar? Kebalikannya. Kayu itu yang membunuh siapa? Logam. Pakai bendu, pakai bendu. Arit besar di Bendu itu golok. Nah, bendu itu golok, kalau orang Jawa itu namanya bendu itu. Tak bendu ya, itu namanya digolok begitu loh. Celurit itu bukan arit. Mbak Arit itu. Bendu lek nggon aku ngarani arit gede, bendu. Gede. Kalau celurit arit itu yang melengkung begitu namanya arit ya. Puding apa bledok? Golok berarti kalau membunuh Wes, golok berarti. keluar semua lah bahasa-bahasa daerah. Jadi gini, kita membunuh kayu atau menebang kayu itu pakai logam. Tapi kalau kayunya terlalu besar, maka logamnya terhina, benar? Coba motong kayu beringin pakai golok. Kapan Enggak selesainya? bisa. Bisa, Bu, tapi kapan selesainya gitu loh. Lama, Pak. Nah, itu dia yang putus-putus itu namanya menghina. Itu teori using namanya. Yang kalau misalnya lemah organnya, coba kuatkan induknya. Lemahkan yang menindasnya. Begitu. Makanya kalau ibu nggak masuk dalam otak ibu, nanti jadi pusing. Teori using kalau nggak masuk jadi pusing. Tenang, Bu. Nah, ini teorinya dulu, belum praktek. Kalau praktek nggak pusing, Bu, tapi takut. Ingat, kalau ginjalnya itu bermasalah, dia penakut. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian penakut, jadi ginjal bermasalah. Wah, aku ya. Oke, lanjut. Nah, kita mulai persiapan praktek. Ini ada istilah-istilah dalam akupuntur. Ada cun. Cun itu dipakai dalam akupuntur. 1 cun, 1,5 cun, 3 cun, 0,5 cun. 1 cun itu 1 jempol. 1 cun. 1 jempol. Ingat, cun pakai C. Gitu ya. Cun. 1 cun, 1 jempol. Nah, kalau ke pasien itu harus lihat jempol pasiennya, jangan jempol kita. Paham ya? Makanya kalau bayi itu jempol bayinya, jangan jempol kita, apalagi jempol saya itu kan. Jadi kan jempol semua gitu. Gedean nanti lewat ini titiknya. Itu ya. Pertama. Yang kedua, sekalian, 1,5 cun itu tandanya begini. Begini. Jadi nempel 1,5 cun. Atau begini, 2 begini. Tapi kan 2 kan susah. Begini. Kalau begini, 4 jari ini namanya apa, Bu? 3 cun. Jadi 1,5 cun, ini juga 1,5 cun. Tapi kan ini yang ini susah kalau pakai gini kan, pakai ini makanya 1,5 cun. Misal contoh, titiknya itu 1,5 cun dari pergelangan, maka kita ukurnya begini. Enggak kelihatan, Pak. Bentar. Nah, nih.
Misalnya contoh 1,5 cun, Bu, dari kuku. Nah, dari kuku tempel begini. Nah, maka titiknya itu ada di sebelah sini. Paling luar. 1 cun, 1,5 cun, 3 cun, 0,5 cun. Nggak ada 3 cun ya, Pak? 3 cun begini. 3 cun tadi 4 jari. Enggak, keliru 2 cun. Nggak ada, Bu. Pakai 2 jempol tuh. Pak. Kenapa, Pak Usul? Pak Lis nawar. Kenapa, no? Mbak Lis nawar? Mbak Lis Ya, biasa nama ibu-ibu yang nawar biasa lah. Jadi kalau dua jempol. Atau pakai ini. Nah, kalau di boneka akupuntur, nah, perhatikan, di boneka akupuntur ada garis-garisnya nih di tangannya. Nah, ini dia 1 cun. Per jarak garis itu 1 cun. Jadi kalau dari sini, dari pergelangan sampai ke siku, itu dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 cun. Coba kalau nggak percaya dihitung sendiri. Itu pas 12 cun. 3, 6, 9, 12. Pasti nggak mungkin nggak gitu loh. Tangan sendiri ya beda kalau saya ngukur tangannya orang. Ya, Pak, Udah. betul, Pak. Iya. Kalau nggak betul berarti ada yang salah, nggak mungkin. Awas mata itu udah bikin kita itu sempurna. Kalau mau ngukur tinggi badan gampang. Tangannya begini aja, melentang gini. Dari bawah sampai atas itu sama, tinggi badan kita sama. Ujung tangan kita sampai ujung tangan kita itu melentang begini, diukur sama dengan tinggi badan kita. Gitu. Itu udah ukurannya udah ada. Maka Gusti Allah itu, Allah SWT itu menciptakan manusia itu udah sempurna. Sesempurna-sempurnanya adalah sesempurna-sempurnanya adalah manusia. Diciptakan hidungnya sama mulutnya simetris itu. Jadi nggak usah dirubah. Nggak usah dirubah. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Saya coba pelan-pelan ngajar ini. Nah, ini dalam badan, dalam tubuh. Misalnya contoh, dari ujung rambut sampai ke bawah ini, sampai ke ke alis itu 3 cun. Dari tengah badan sampai ke tiak 8 cun. Dari punting susu dua-duanya 8 cun. Dari ulu hati sampai ke pusar 8 cun. Dari pusar ke bawah itu 5 cun. Jadi semua udah ada ukurannya, Bu. Sudah ada ukurannya misalnya ya. Gitu. 3 cun, 4 cun, 8 cun. Jadi dari punting ini itu adalah 8 cun. Jadi kalau dari sini sampai ke tengah berapa? 4 cun. Gitu. Paham ya? Kalau ada yang pertanyaan langsung tanyakan. Nah, 0,5 berapa Pak tadi Pak? jari kelingking. Ini ada istilah lagi, Qi. Qi adalah energi dalam atau energi vital dalam tubuh yang berasal dari energi vital bawaan. Jadi faktor genetik. Kekuatan tubuh kita itu lahir dari bapak dan ibu kita yang kuat. Lalu yang B itu energi vital dari luar, dari makanan dan pengaruh dari luar. Itu. Jadi kalau misalnya bawaannya kurang bagus, maka ditambah dari luar. Minum herba dan sebagainya. Median. Jalur median adalah merupakan jalur yang memiliki kekhususan, bukan jalur pembuluh darah maupun getah bening. Beberapa mengikut pada jalur saraf, memiliki potensial listrik lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. Jadi hasil penelitiannya, jadi titik akupuntur begini. Nah ini akupoin dan akupoin. Jadi yang putih itulah akupoin. Titik akupuntur. Median adalah tempat mengalirkan energi vital atau qi
Fungsi meridian adalah pengantar penyebab penyakit dari luar ke dalam tubuh atau sebaliknya, menghubungkan titik-titik akupoin dengan organ yang bersangkutan dan daerah-daerah bagian tubuh yang dilintasinya dengan tempat diagnosa dan terapi. Meridian merupakan jalur energi penghubung bolak-balik antar organ yang satu dengan yang lain, antar organ dengan panca indera, dan antar organ dengan jaringan tubuh yang lain. Meridian yang berhubungan dengan organ-organ berongga yang berfungsi mengolah sumber energi seperti usus besar, lambung, usus kecil, kantung kemih, tri pemanas, dan kantung empedu. Meridian yang berhubungan dengan organ padat yang berfungsi untuk menyimpan dan mendistribusikan energi seperti paru-paru, limpa, jantung, selaput jantung, ginjal, dan hati. Sistem meridian tubuh terdiri dari 12 meridian umum dan 8 meridian istimewa. Dari sekian banyak meridian yang umum dipakailah 12 meridian umum dan 2 meridian istimewa, yaitu meridian paru-paru disingkat dengan LU, lung. Meridian usus besar disingkat dengan large intensity, LI. Meridian lambung, stomach, ST. Meridian limpa, spleen, SP. Meridian jantung, heart, HT. Meridian usus kecil, small intensity, SI. Meridian kantung kemih, gallbladder, gallbladder itu GL, BL. Terus meridian ginjal itu kidney, KI. Meridian selaput jantung itu perikardium, PC. Meridian tipe pemanas itu adalah Sanjiao, SJ. Meridian kantung empedu, apa kantung empedu? Blood bladder ya, BL. Meridian hati, liver, LR. Meridian TU dan meridian REN itulah meridian istimewa. Hafal, Bu? Belum. Jelas. Singkatannya tadi apa? Tak selonjoran dulu. Aduh, ya. Jadi kalau meridian paru-paru, itu kan paru-paru itu bahasa Inggrisnya lung, LUNG. Bahasanya lung, maklung gitu ya. Lung itu singkatnya apa? LU. Jadi kalau di sini itu di sebelah kanan dan kiri itu, kalau sebelah kanan, sebelah kiri itu tulisannya Cina. Kalau sebelah kanan tulisannya Inggris, ST, LU, LI, LR gitu ya. Jadi kalau paru-paru namanya lung, LU. Kalau usus besar namanya large intensity, Ayo coba belajar bahasa Inggris dikit-dikit ya. Meskipun saya juga nggak bisa. Ngomongnya large intensity. Itu apa namanya? Usus besar. Disebutnya LI. Jadi nanti kan ada singkatan tuh. LI1, LI2, LI3, LI4 sampai LI11 biasanya gitu. Large intensity LI. Kalau ginjal itu singkatannya kidney atau KI. Kalau jantung sebenarnya heart. Itu heart itu adalah HT maksudnya. Itu. Ya, HT. Kalau misalnya usus kecil disebutnya small intensity, SI. Kalau tri pemanas dia sebutnya Sanjiao atau SJ. Mudeng. Ngeluh banget, Pak. Baru teori ya ngeluh ya. Salah kesek silai, Mbak. Aduh. Selonjor sik Mbak Nul, kan gak ngeluh. Pemanas itu apa Pak? Hah? Tri Pemanas SJ, Sanjiao. Jadi pemanas itu adalah cairan dalam tubuh kita yang dia fungsinya memanaskan 3 rongga. Rongga atas, rongga tengah, rongga bawah. Jadi kalau Anda sering kedinginan, kalau mandi pagi kedinginan itu tandanya organ tri pemanasnya itu bermasalah. Nah, untuk belajar begini biar bisa menyerap dengan baik, jangan lupa minum deep squat. Kalau nggak ada deep squat, minum pegagan.
Kalau nggak ada pegagan, minum teh centella. Kalau nggak ada teh centella, minum extra food. Pokoknya banyak minum herbal lah, biar pinter, cerdas gitu loh. Terus kalau bisa menambah IQ itu salah satunya dengan puasa Senin dan Kamis. Puasa itu sangat bagus. Oh, itu Mbak Listi pamer deep squat. Mbak Lis, aku kosong di sekolah sama pegagan. Banyak yang Di kosong di BC. di sini Mbak. ada, di BC ada sini. Deep Ya udah, squat saya ambil ke BC, Pak. ya silakan monggo. Nah, terbuka pintunya 24 jam gitu. OTW. Tapi kalau ada orang Hongkong atau ke sini, Mbak Alis atau Mbak usul ke sini, saya tanya dulu. Saya lihat kakinya napak kemarin. Jangan-jangan nggak napak. Iya, benar-benar. Takutnya kuntilanak datang. Loh, mulai nih. Oh iya, maaf. Maaf. Cek tamu nih ngono kok lek wis bojoku mulai Mbak, gak apa-apa Mbak. Ya wes sih. Bu Ruli kalau Nek bature. Bu Ruli kalau suami pulang, Bu, coba dilihat kakinya, Bu. Aduh Bapak. Jangan Aduh, suaminya. tambah ngeri itu. Lah iyalah. Kalau suaminya mau datang jangan lupa ya kayak siapa itu auzubillahiminasyaitonirrajim. Gitu. Ono Mbak Lis. Oke, lanjut ya. Ya. Oke, jadi meridian itu tersebut hubungannya dengan satu dengan yang lain, bagaikan mata rantai yang tidak dapat dipisahkan di dalam tubuh. Meridian paru-paru mulai dari dada, disambung ke meridian usus besar, dari tangan sampai ke kepala, berhubungan dengan meridian lambung yang mulai dari kepala sampai kaki. Pada kaki, meridian lambung itu menyambung dengan meridian limpa yang berakhir di daerah dada seterusnya. Ini skemanya perjalanan, bisa lihat. Skemanya perjalanan dari paru-paru, lanjut ke usus besar, lanjut ke lambung energinya, langsung ke limpa, dari limpa dia ke jantung, dari jantung dia ke usus kecil, dari usus kecil dia itu kemana? Meridian kantong kemih, dari kantong kemih lari kemana? Ginjal, dari ginjal itu lari kemana, Bu? Selaput jantung, perikardium. Terus dari perikardium masuk ke tripmana, sanjiao. Dari sanjiao lari kemana lagi? Kantong empedu. Dan kantong empedu lari kemana? Ke hati. Dari hati lanjut ke paru-paru. Gitu. Muter dia energinya. Nah, ngebayang begini. Pernah nggak Ibu sekalian kalau waktu sekolah itu, sikut ini kena pinggiran meja langsung gelir gitu, langsung setrum. Pernah. Nah, itu namanya meridian. Jadi gini misalnya, titik paru-paru. Kita tekan paru-paru dengan kencang, ini nanti yang pas itu begini-begini. Kenapa energi langsung ngalir ke situ? Gitu. Jadi alur energi, alur qi. Makanya kalau ada belajar itu namanya tai chi. Tai chi. Nah, gitu. Tai chi. Kalau di Thailand namanya Tai Chi. Kalau di Hong Kong Tai Chi itu Pak Albon bukan Albon. Apa bahasa Inggrisnya lalu Apa? Ya Tai Chi itu kalau di Cina itu orang sepuh-sepuh itu ngatur nafas pelan-pelan begitu. Tai Chi. Kalau itu katanya saya Tai Chi, Pak. Apa itu? Ya itu olahraga seperti itu. Saya dulu sering antar nenek itu. Oke, jadi Qi dari luar itu nanti diolah menjadi energi. Dia ngalir dari paru-paru ke lambung terus sampai ke hati, dari hati langsung balik lagi ke paru-paru. Dia muter energinya. Nah, pas muter itu ada sumbatan di mana nih? Perlu diberesin. Makanya kenapa tubuh kita itu kan energinya ngalir. Yang sakit jempolnya kaki termumulan, itu tahu termumulan? You know termumulan? Enggak tahu. Enggak tahu, Pak. Bahasa apa? Itu bisul di ujung jempol. Gara-gara kukunya nancep gitu loh. bisul. Oh, seperti cantengan itu? Ya, cantengan. Oh, cantengan tahu. Enggak Nah, kalau termumul.
Itu. Jadi kalau di sini namanya tremulen gitu. Nah itu. Nah, itu dia sakit gigi kita, tapi seluruh badan kerasa. Itu namanya karena energi yang mengalir. Nah, tugas akupuntur itu adalah yang lemah-lemah itu dikuatkan. Nah, kebayang nanti kalau semua ditusuk, yang sering kedinginan jadi panas badannya. Yang makannya kurang jadi lahap. Misalnya orang susah makan nih, nanti bagian SP bagiannya. Spleen itu diterapi. Misalnya ada titik juga yang misalnya kalau haidnya nggak lancar, itu ada titik satu titik itu di acupressure bisa lancar haidnya. Namun yang kembali lagi itu harus praktek. Dan enaknya kita praktek dengan diri sendiri. Misalnya capek lelah luar biasa, kita tusuk aja tangan kanan kita, tusuk langsung kita tidur. Begitu bangun udah sehat. Gitu. Bagi mereka yang jarang ada yang bisa terapi diri sendiri, maka akupuntur sangat cocok. Sangat cocok sekali. Makanya saya semangat, Pak. Bisa, biar aku bisa nusuk. Itu ya. Oke, lanjut. Nah, macam-macam akupuntur. Ini, dia ada namanya akupuntur kepala. Wah, banyak kan? Bayu jarumnya. Kayak mahkota ya. Ngeri. Gitu. Yang kedua ini laser puntur. Jadi yang nggak pakai jarum dia pakai laser ada. Terus ada ini yang disebutnya Pak Andi Amal tadi, elektropuntur. Jadi yang merah itu positif, yang hitam itu negatif. Jadi jarumnya dicepit pakai aliran listrik. Kayak mana rasanya itu? Nah itu di moksibasi, moksa. Jadi jarumnya itu ada kayak bara apinya, jadi anget gitu. Ini akupuntur hewan. Nih, kucing, anjing di akupuntur, kuda. Nah, ini kurapuntur. Untuk lemak ya, Pak? Ya. Nah, ini jarumnya dipakainya, yang dipakai itu jarumnya 2 cun, 3 cun begitu. Yang panjang-panjang begitu. Sampai merah gitu loh ditusuk. Sakit berarti. Yang segitulah. Nah, itu juga ada akupuntur telinga. Nih, telinga kita itu kayak ini. Kayak orang tidur begitu. Jadi bagian samping, bagian bawah ini, bagian bawah, bagian muka. Bagian otak itu di belakang samping. Makanya kalau ke anak itu nggak boleh dijewer kenceng-kenceng. Nah, kalau kita wudhu, sejatinya sudah menterapi seluruh titik akupuntur di telinga kita. Maka kalau wudhu itu dibasuh pelan-pelan. Nah, buru-buru. Siap. Ini ada juga akupuntur tangan. Ya Allah, banyaknya titik dia. Itu. Ini pelengkapannya. Nah, ini jalurnya dipakai 1Q. 1Q begini ya standar. Nah, ini dasar nadi udah kemarin ya. Sudah. Ini dasarnya udah selesai. Besok kita Jumat depan kita ketemu itu ketemu kita di materi, yaitu materi langsung praktek. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum? Belum. Duh, kok salah ini? Waduh, bahaya nih. Harus ganti. Iya, aku di situ. Nah, ganti gini ya. Gitu. Kalau sebelah nama Budiana aman. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Masih belum paham banget, Pak. Yang belum paham di mana? Banyak. Jadi besok kita akan belajar mulai dari meridian yang paling pertama, yaitu paru-paru. Nanti semoga begitu ditusuk tangan kita, kan paru-paru tangan ya, itu dua-dua tusuk, itu bisa langsung ada reaksi di paru-parunya. Dan jangan lupa hari Senin malam itu ada kuliah lanjutan untuk pesantren Tibun Nabawi lanjutan. Jadi Senin dan malam Anda itu sudah punya hak untuk ikut itu. Oke, Budiana dan semua yang hari ini tidak perlu mendaftar lagi, otomatis dia masuk grup nanti. Saya masukkan grup.
Alhamdulillah Gitu. bisa mengulang lagi. Ya, Terima kasih, Pak. sama-sama. Ada pertanyaan? Mbak Ellen? Mbak Ellen Audrey? Bingung, Pak. Bingung mau nanya apa. Kalau bingung coba Mbak Ellen cari sebuah pegangan yang bisa dipegang apa gitu. Jadi biar Enggak gitu juga, Pak. Jadi memang akupunktur ini saya coba mengajarkan dengan pelan-pelan. Jadi yang bingung yang sebelah mana ditanyakan supaya nanti pas prakteknya enak. Kalau praktek udah praktek mah nggak mikir teori. Teori ini sejatinya ditegakkan dalam rangka untuk kita itu ya punya dasar lah misalnya gitu. Nanti kan akan saya share itu saya share link rekamannya saya lihat supaya memang bisa segera diaplikasikan gitu. Ditambah atau cukup dulu sampai sini? Pak, mau nanya. Silakan. Kalau minggu depan yang disediain itu cuma jarum aja atau ada yang lain? Ya kalau misalnya punya boneka begini lebih enak. Jadi boneka itu bisa buat contekan. Boneka ini kalau saya lihat di online itu harga paling murahnya 220. Iya. Kemarin Anda lihat juga. Lagi di jalan, Pak, jarumnya. Oh iya. Lagi on the way ya. Iya. Nah, itu jarum aja. Nah, untuk misalnya sensasinya di awal itu bisa pakai MHS. Jadi jarum tempat yang mau ditusuk diolesin dulu pakai alkohol atau MHS. Kalau saran terbaik saya pakai MHS. Gitu. Kalau saya mah langsung aja tusuk gitu. Nah, kalau Mbak Ellen nanti itu bisa praktek sama ibu. Iya. Sini Bu, saya tusuk dulu. Tapi sebelum Mbak Ellen nusuk ibu, Mbak Ellen wajib nusuk sendiri. Gitu. Ya, Pak. Jadi, Pak, mau nanya. Ya, silakan. Tadi kan ada jenis-jenis suara ya, Pak. Kalau menurut Bapak suara saya kayak apa, Pak? Ayo. Nanti. Suaranya apa istilahnya? Suara Mbak Ellen itu apa? Merintih ya? Iya. Ini caranya gini Mbak Ellen. Kalau suara kita susah membedakan, coba Mbak Ellen yang lain. Misalnya dari faktor penyebab dari luar apa? Kalau kena panas gimana? Kena dingin gimana? Kena kering gimana? Kena lembab gimana? Kena angin gimana? Nah, dari situ ketahuan nanti. Kalau orang kena angin, lalu dia gampang masuk angin, berarti suaranya menjerit. Gitu. Kalau dia kena panas bermasalah, berarti suaranya tertawa dan gembira. Nah, itu suaranya tertawa. Nah, kalau dia kena lembab, masalah, berarti suaranya menyanyi. Kalau dia kena kering masalah, berarti suaranya apa? Menangis. Menangis itu berarti paru-paru toh. Kalau dia kena dingin masalah, berarti apa dia suaranya? Merintih. Oh iya. Nah, Mbak Ellen ini menangis atau merintih suaranya? Atau justru malah ini menyanyi? Tapi saya tuh bingung, Pak. Kalau di tempat dingin bisa masuk angin. Tapi kalau di awal-awal ya Pak, kan waktu itu pernah tinggal di tempat panas. Nah, pas kena dingin tuh kan masuk angin. Akhir-akhir ini juga ada masuk angin, tapi nggak terlalu sesering dulu gitu. Terus kalau kena panas, gampang meleleh Pak. Gampang keringetan gitu. Pusing nggak? Nggak pusing, cuma ya panas aja. Keringetan banget gitu. Ya coba nanti dari yang lain itu dicek juga. Kita bingung ini membedakan suaranya gimana, apalagi kan pakai mic ya. Iya. Kalau kena kering itu maksudnya kering gimana, Pak? Jadi kering itu gini nih. Perjalanan ke tempat yang panas, nggak ada minum, kan kering tuh tenggorokan. Oh iya. Itu kering. Oh enggak itu, Pak. Enggak ya. Berarti lebih ke mana nih? Antara panas sama dingin sih, Pak. Rasa dingin berarti jantung atau ginjal. Nah, tinggal nanti lihat dari kalau ginjal itu kan hubungannya sama air
Yang keluar itu cairan yang keluar dari tubuh. Itu cek juga cairan keluar dari tubuh apa tadi? Keringat. Nah, kalau keringat berarti apa? Jantung. Jantung. Nah, ngaca mukanya apa? Merah nggak mukanya? Coklat, Pak. Maksudnya ada nggak semu-semu merah gitu loh, Bu? Nah, kalau ibu lagi, Mbak gitu loh. Ada, Pak. Ada berarti jantung. Berarti tertawa. Coba tertawa, Mbak. Gak bisa dipaksa, Bu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Loh, Bu Diana kok di atas sendiri? Nggak masuk kelas? Oh iya, Pak. Keluar, Pak. Oh, keluar. Ya. Ya, Lebihnya silakan. Pak mau tanya. Ya. Ini agak sedikit bahas yang tadi sama agak di luar konteks gitu ya, Pak. Jadi kan adik saya tuh dari SMP, sekarang udah kelas 3 SMA ya, Pak. Dari SMP tuh dia orangnya gampang pingsan pas lagi upacara. Bahkan dari setahun dia bisa dihitung katanya cuma 6 kali upacara. Terus kalau lagi di sekolah tuh gampang banget minta izin pulang buat karena ada alasan sakit. Entah alasannya lemas atau pusing atau dia tuh kan sering juga sakit pas haid gitu, Pak. Jadi kok kelihatannya gampang banget sakit gitu, Pak. Padahal ya sama-sama di rumah barengan gitu kan, Pak. Terus apa ada hubungannya pasti ada hubungannya, tapi kalau misalnya masalahnya sama psikis, apa bisa diobati dari luar juga, Pak? Kalau psikis itu berarti dilihat dulu, dia unsur apa nih? Nah, misalnya contohnya, kan ada penyebab penyakit dari dalam. Ya. Berpikir dan kecewa, terus marah, tertekan, gembira, apa nih? Organnya apa? Lalu kita ketahui nih, oh dia misalnya kayak saya nih, berpikir dan kecewa. Siapa yang bikin dia kecewa? Gitu loh. Nah itu dicek, lalu dirilis gitu loh, dilepaskan. Nah itu memang perlu observasi. Yang paling berat itulah mengobati dalamnya. Tapi kalau dalamnya sembuh, insya Allah fisiknya sembuh. Iya, Pak. Yang penting itu buat adiknya bahagia. Bahagia. Itu Pak Ellen ya. Tapi dia tuh Pak jadinya overthinking gitu, Pak. Ya itu berarti berpikir dan kecewa. Oh iya. Iya kan? Iya, ketahuan. Iya kan? Berarti apa kalau berpikir dan kecewa? Lambung. Tanah, lambung. Itu. Nah, lambungnya itu berarti dia kuat, terlalu kuat. Nah, induknya lambung apa? Api. Jantung gitu kan. Apa anaknya lambung? Logam. Logam. Kan tanah dalamnya ada logam. Paru-paru sama usus besar. Jadi nanti kalau terlalu ekstrim, nanti paru-paru juga ekstrim juga. Iya, dia tuh kadang ngap gitu, Pak. Iya. Itu berarti berpikir dan kecewa. Nah, yang bikin kecewa siapa, yang bikin berpikir siapa? Tanya. Oh, jadi nyari tengahnya dulu baru ke atasnya terus ke bawahnya gitu, Pak. Oke. Oke, ada lagi? Cukup? Karena udah nggak bisa ditambah gitu kan, daripada pusing nanti. Pusing. Dan sebaiknya ini dulu, nanti saya akan kasih materinya pengantar hari ini. Semoga bermanfaat apa yang kita belajar hari ini sekalian. Jadi kita nanti langsung, Anda cat yang tadi itu bisa difoto, dimasukin ke handphone atau di print sebagai buku panduan. Nah, langsung begitu orang lihat mukanya merah, jantung. Mukanya hijau, hati. Mukanya kuning, lambung. Mukanya pucat, paru-paru. Mukanya hitam, gelap. Berarti apa? Ginjal. Seperti itu Bapak sekalian. Mohon maaf jika banyak salah hilaf. Kita tutup bersama-sama dengan membaca surat Al-Asr.
Astagfirullahaladzim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.